Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahur. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, para pemuda Islam, ananda kami sekalian, ayahanda ibunda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena kita sudah berada di malam yang ke-11 ini. Ke-11 ya? Bu masih hidup? Malam ke-11 kan Bu? Nah, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata kita sudah melewati 10 hari pertama. Tapi kita yakin gak puasa yang sudah 10 hari itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ibu yakin gak kira-kira? Yakin? Insya nanti kita bahas. Tapi memang kita mesti bersyukur kepada Allah karena ternyata di bulan Ramadan ini masjid-masjid di luar sana juga mau rupanya bersuara. Yakni kalau pagi-pagi terkadang habis salat subuh kita terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ada meninggal bapak itu katanya.
Kita pikir kalau Ramadan tak ada orang meninggal. Rupanya di Ramadan ini pun ada juga orang yang meninggal. Kira-kira ibu mau nggak salah satunya? Saya bertanya loh, ibu mau nggak? Hah? Belum siap? Nggak ada cerita. Siap tidak siap harus. Mau ada cerita, namanya malaikat maut. Dia nggak ada cerita, dia nggak akan tanya, ibu udah siap belum? Mana ada cerita gitu. Pokoknya kalau sudah waktunya, udah berangkat. Nah, jadi ibu dan sekalian ayahanda, para umat Islam, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih Allah beri kesempatan bertaubat, ya. Keuntungan kita hidup itu cuma itu aja ya. Kita bisa bertaubat, itu aja. Contohnya, Rasulullah SAW setiap hari itu paling sedikit istighfarnya berapa kali? 70 kali sampai 100 kali. Kira-kira kita sudah berapa banyak dari tadi pagi, Bu? Bu, mahal ya? Masih hidup gak ibu ini? Bu, udah berapa banyak ibu istighfar mulai dari tadi pagi sampai sekarang? Ada 100? Yang ada 100 dapat teh manis. Ada 100? 10.000? Allah. Kalau ada berarti kita termasuk orang yang beruntung, ya. Nah, selain bertobat, kita juga bisa menambah amalan kita, ya. Tapi saya lihat kayaknya ibu-ibu bertambah, bapak-bapak berkurang. Hah? Apa udah mau pembagian paket ini? Belum ya. Ayah dan bunda sekalian, kita menambah amal ibadah itu adalah satu hal yang membahagiakan bagi kita. Maka kita bersyukur masih hidup, ya. Jangan lupa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pesan saya kemarin, cukuplah kita dilabeli orang yang sombong ketika kita mendengar nama Rasul disebut, tapi kita mengunci mulut kita. Harusnya ketika mendengar nama Rasulullah disebut, maka kita sambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja jangan pernah bosan. Karena sungguh ada miliaran manusia, bahkan triliunan manusia termasuk kita, kepingin kita dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara mengenalkan diri kita adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik, yang benar sekalian, tadi saya bacakan satu hadis, ya. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kita tahu adalah seorang yang miskin luar biasa, sehingga karena kemiskinannya itulah membawa faedah paling besar untuknya. Apa itu? Ketika orang-orang pergi ke pasar untuk bekerja, ngurusi dagangan, ya, ngurusi ternak, ngurusi niaga yang lain-lain, Abu Hurairah ini tinggal di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dia terus mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah ini termasuk, kalau tidak salah, nomor 3 terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia miskin, tapi itulah faedahnya hadis Rasulullah itu langsung. Makanya ludah Rasulullah SAW itu sudah puas kena ke mulutnya. Kalau kita ludah siapa puas kena muka kita? Muka ludah orang di jalan itu, ya. Ya benar sekalian ya Anda. Jadi dia ini yang meriwayatkan hadis ini. Apa dia bilang? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Banyak ini manusia ini, kata Rasulullah SAW,
Manusia itu adalah kita maksudnya. Karena yang berpuasa itu cuma kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita ini kata Rasulullah umatnya ini, yang kita ini berpuasa tapi laisa lahu min siyamihi illa ju'. Tapi yang kita dapatkan dari puasa kita itu tidak lain kecuali al-ju'. Apa itu? Dahaga, capek, haus, lapar, ngantuk. Kita tidak dapatkan nilai apa-apa kecuali capeknya itu. Kok bisa ini terjadi? Nah ini kita perlu tahu ini, karena kita mesti menjalani 20 hari lagi ke depan. Mudah-mudahan 20 hari ke depan ini kita bisa mendapatkan nilai, ya. Kita memperbaiki cara kita berpuasa, kita memperbaiki landasannya, sehingga 20 hari ke depan kita bagus nih mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana nanti di akhirat ada satu pintu yang namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini tak akan dimasuki oleh orang yang sholat, tak akan dimasuki oleh orang yang berhaji, orang yang umroh, orang sedekah, enggak. Tapi pintu ini hanya dimasuki oleh siapa? Orang yang berpuasa. Betapa hebatnya puasa itu. Namanya Babur Rayyan. Jadi bunda sekalian, kok bisa kita ini nggak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah? Itu mungkin dikarenakan kita meninggalkan dua landasan utama berpuasa. Bukan hanya puasa sebenarnya, seluruh ibadah itu landasannya cuma dua. Kalau landasan ini mampu kita miliki, maka insya Allah ibadah kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanpa ini, maka mohon maaf, Allah tak butuh ibadah kita, dan ibadah itu tak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai sini ibu paham? Bu? Masih hidup? Sampai sini paham bu? Kok lemas sekali? Udah pada makan belum ibu ini? Belum? Sama kita. Ya? Jadi, ayahanda ibunda sekalian, ada dua landasan beribadah, termasuk landasan berpuasa ini. Landasan pertama itu siapa yang tahu kira-kira? Apa landasan pertama? Landasan pertama itu adalah ikhlas. Apa? Kira-kira ibu sudah ikhlas belum? Hah? Ikhlas itu ada cirinya. Satu, ciri orang yang ikhlas berpuasa ini bisa kita tandai pada diri kita. Apa cirinya? Dia ini semakin mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ciri orang ikhlas. Contoh, dia berpuasa, siang harinya itu habis sholat subuh, dia mudah aja ambil Quran, dia baca Quran. Siangnya begitu juga, habis sholat zuhur, dia mudah baca Quran. Yang kedua, dia mudah istighfar. Dia mudah teranyuh hatinya kalau melihat orang susah, ya Allah. Tapi bukan hanya melihat orang susah, tapi dia juga mudah untuk memberikannya. Ini ciri orang ikhlas berpuasa. Dan sepertinya banyak kaum laki-laki yang kehilangan sifat ini. Contohnya, kemarin saya khutbah Jumat. Saya sudah mau selesai khutbah Jumat, ini laki-laki baru berdatangan ke masjid. Ingatkan suamiku nanti ya. Sampaikan kepada suami-suami itu bahwa ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka itu malaikat penjaga pintu masjid, dia sudah nggak mencatat lagi orang yang datang itu. Tapi ini kebanyakan laki-laki datang dia sholat Jumat setelah udah mau turun khatibnya baru dia datang. Itu pun sholat sunnah pula dia lagi. Ini ciri-ciri menunjukkan keikhlasan itu belum pas pada tempatnya. Nah, jadi kalau sudah ikhlas, maka mudah dia melakukan kebaikan. Apa dalilnya? Nanti ibunda silakan buka Al-Quran surah yang ke-39.
surah Az-Zumar, ya, ayat yang ke-11. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi samii'il 'alim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah murni, ikhlas, taat kepadanya dalam menjalankan agama. Puasa ini termasuk agama kita tidak? Agama kita. Nah, nanti sholat tarawih juga. Makanya saya bilang kemarin tuh, imam tarawih jangan baca panjang-panjang. Nanti jemaah di belakang menggerutu. Betul? Setuju? Nah, ini kelasnya gini ya. Dibaca nanti Al-Baqarah sampai panjang kali. Orang tuh bilang, pulang lagu katanya. Ya? Ikhlas. Harus ikhlas kita. Makanya kok bisa Ustaz bacanya Tuhan di semua terlalu. Ikhlas. Landasan utama ini. Nggak ada ikhlas itu, nggak ada guna kita sholat. Dan Allah pun tak butuh sama kita. Betul? Tapi kalau ibu tidak ikhlas, untungnya sama siapa? Sama kita. Allah ada untung nggak? Allah nggak untung. Karena apa kata Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian ini fakir, kalian ini miskin, dan kalian yang butuh kepada Allah. Adapun Allah wal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji, tak membutuhkan apa. Paham itu? Begitu dia. Nah, itu ayat pertama. Ayat kedua masih dalam surah Az-Zumar juga, ayat ke-14. Apa kata Allah? Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan ikhlas, murni, taat kepadanya dalam menjalankan agama. Itu ikhlas landasan utama kita. Tanpa ikhlas, makanya saya bilang tidak ada gunanya kita beribadah. Termasuk puasa hari ini, kalau kita ikhlas maka ada nilainya. Kalau tak ada keikhlasan, maka tak ada nilai dari sisi Allah Subhanahu. Itu masih landasan pertama, masih ada yang kedua. Apa landasan kedua itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu naik haji bagi yang mampu, ya. Abang ini bilang istiqomah. Yang kedua landasannya itu adalah ihsan. Apa? Apa ihsan itu? Ihsan itu turun ketika Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi. Ketika beliau tengah duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan datang. Tak tampak perjalanan jauh darinya. Orang pun pada heran, orang nggak kenal sama dia. Siapa ini? Nggak ada, kami pernah lihat orang setampan ini di Madinah. Tapi nggak ada bekas perjalanan jauh, nggak ada dia bau asap, bau keringat, nggak ada dia bau abu. Tapi kok ada di hadapan kami? Siapa dia ini? Ketika sampai langsung dilengketkannya lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Bayangin. Maka tiba-tiba ditanya yang adalah tiga. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, ihsan ini yang mau kita bahas. Ihsan itu kata Rasulullah SAW, kalian ini ketika beribadah hendaknya kalian seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau kalian tak melihat Allah, pastikan sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu, termasuk kita. Nanti kita sholat, Allah lihat kita nggak waktu sholat. Makanya Rasulullah SAW melarang jamaah di belakang. Ada orang sholat begini, Allahu Akbar. Ada orang sholat kayak gitu kan? Ada.
selesai. Bapak-bapak sering kayak gitu. Allahu Akbar. Ini kata Rasulullah SAW, jangan ulangi kalau enggak Allah copot matamu itu nanti. Betul, makanya ada orang soal gini, Allah, harusnya matanya kita masuk aja, Allahu Akbar. Ini enggak. Ngapain yang ke depan? Yang harus dilihat itu kemana? Tempat Allahu Akbar, tempat sujudnya. Ini enggak. Pertama gini dulu dia. Jangan ibu lakukan, ya? Atau nenek yang lakukan itu? Ini biasa. Udahlah, ya. Dalilnya Al-Quran surah yang ke-50, ya. Surah nanti ibu buka aja di rumah. Surah ke-50 ayat 16, 17, 18. Itu surah Qaf namanya, ya. Surah Qaf, surah ke-50 ayat berapa? 16, 17. Ingat nanti itu di rumah dibuka, ya. Ayatnya saya baca satu. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami telah ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dia bisikkan dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah. Jadi kalau kita puasa, ini handphone bisa buat dosa nggak? Bisa, makanya yang ibu-ibu hati-hati buka handphone. Ada nggak ibu-ibu di sini ketika buka handphone? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak orang mau merokok baca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ya. Ada nggak orang mau korupsi baca Bismillah? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, makanya kita ini kalau mau buka handphone baca ta'awuz, ya. Karena mengapa? Di handphone ini banyak setan. Ya, ingat ihsan tadi. Jadi kalau kita ini beribadah, kita mesti punya landasan tadi. Pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, ihsan. Kalau ibu mampu memiliki dua hal ini, maka insya Allah kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanpa dua ini, mohon maaf, kita tak butuh bersujud pada Allah karena tak ada landasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ibu sampai sini? Paham? Kalau paham kita pulang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.